Oke Bu, ada nambah apa? Akun ya? Ini. Iya, streamnya sebentar. Saya umumkan Akun. Di share aja di grup Pak. lagi ya. Share di grup nanti biar saya copy, pindahkan ke link yang baru. Nah. Ya Bu. Oke, ini yang streaming ya? Ya. Oke. Sudah bisa dimulai? Sudah. Sudah live streamingnya, Pak Dian? Oke. Sudah. Saya cek sebentar. Oke. Dah. Bisa ini Pak. Sudah masuk. Pak Dian udah muncul? Nah, ya. Sudah. Oke, sudah bisa dimulai ya Pak ya? Kan Bu. Oke, silakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya peserta, alhamdulillah hari ini sudah bergabung beberapa teman-teman ya, khususnya dari kampus-kampus di area Jabar untuk kita melaksanakan web atau seminar web yang hari ini pembicara kita ini adalah Bapak Dr. Dadang Sudrajat ya, SSI MKOM. Beliau dari Jogja. Dari Jogja. Dari Jogja. Ya, Pak Dr. Dadang Sudrajat ini saya bacakan dulu sedikit tentang portofolio beliau. Beliau S1 dari Institut Teknologi Bandung ya, untuk jurusan ilmu komputer. S2-nya Magister di Universitas Dian Nuswantoro, Semarang, ilmu komputer juga. Dan S3-nya di ilmu pendidikan Uninus Bandung ya. Untuk topik webinar hari ini beliau akan bawakan tentang topiknya tentang klasifikasi mutu belajar dengan teknik mesin learning ya Pak Dadang ya. Dan untuk berikutnya kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara webinar hari ini diberi kelancaran, diberi kemudahan, dan kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Mungkin sedikit juga saya sampaikan ada permohonan maaf. Biasanya Bapak Ketua Prof. Edi ya, Optikom Jabar membuka acara, tapi karena hari ini beliau berhalangan, beliau menitipkan pesan untuk pengurus Jabar semuanya. Dan Bu Ayi juga sebagai sekretaris Optikom Jabar juga sedang berhalangan hari ini. Jadi untuk sementara saya yang menggantikan menjadi moderator. Dan saya perkenalkan dulu, nama saya Esy Yuliani, berasal home base dari Universitas Widyatama. Kebetulan saya pengurus Optikom Jabar 2 periode menjabat sebagai bendahara umum. Jadi untuk Bapak Ibu sekalian, mungkin hari ini kita akan menimba ilmu bersama Bapak Dr. Dadang.
dengan kompleks adaptive blended learning system ya untuk meningkatkan mutu pembelajaran ini disertasi beliau ya. Jadi memang linear dengan materi kita hari ini. Dan beliau juga menjabat sebagai Ketua STIMIK IKMI Cirebon. Dan mungkin waktu dan tempatnya saya persilahkan Pak Dadang untuk mengisi acara ini. Baik, terima kasih Bu Yuli dan terima kasih kepada teman-teman para dosen di lingkungan Aptikom Jawa Barat. Sukses selalu dan sehat selalu di masa pandemi COVID-19 ini. Mudah-mudahan apa yang nanti akan saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin. Baik, saya akan coba sharing kepada Bapak, Ibu semua, para peserta webinar pada hari ini tentang pembelajaran blended, yang mana pembelajaran blended ini, apalagi di masa COVID-19 ini, itu banyak sekali digunakan dari sisi pembelajaran online learning-nya. Namun ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan dalam pembelajaran blended learning ini. Saya melalui pendekatan kompleks adaptive blended learning system, yang mana kalau kita lihat bahwa pembelajaran yang diselenggarakan itu tidak sesederhana yang kita bayangkan di dalam pembelajaran blended ini. Nah, kebetulan ini adalah salah satu sharing buat teman-teman dari hasil riset yang saya lakukan tentang kompleks adaptive blended learning ini. Saya melihatnya dari sudut pandang teknik machine learning, di mana kita tahu bahwa pembelajaran blended learning ini itu merupakan perpaduan antara belajar secara tradisional dan juga belajar dengan menggunakan bantuan teknologi informasi dan komunikasi. Biasanya di masa-masa belajar, baik itu di tingkat sekolah menengah maupun di perguruan tinggi, itu belajar tatap muka dilakukan di kelas, bertemu dengan dosen, bertemu dengan guru, kemudian melakukan interaksi belajar. Kemudian kalau kita lihat pembelajaran yang tidak bertemu dengan guru, itu ada konsep belajar menggunakan e-learning, di mana di dalam e-learning ini disampaikan pembelajaran menggunakan LMS misalnya. Di sana dimuat learning path atau alur pembelajaran yang lengkap. Sedangkan blended learning ini adalah perpaduan keduanya, baik itu face-to-face learning maupun dengan menggunakan bantuan LMS atau e-learning yang di dalamnya ada alur belajar atau learning path. Learning path ini sangat penting sekali di dalam konsep belajar e-learning. Nah, kalau kita lihat pendekatan blended learning, di mana ada belajar di kelas,
guru juga, dosen juga masuk di kelas, kemudian para mahasiswa juga masuk di kelas. Kemudian kalau menggunakan e-learning terpisah jauh jaraknya antara guru dengan mahasiswanya, dosen dengan mahasiswanya. Dosen bisa bertatap muka melalui telekonferensi. Satu sisi, mahasiswa juga bisa berinteraksi dengan dosennya melalui video conference atau telekonferensi. Juga bisa interaksi belajar dilakukan melalui LMS atau e-learning yang telah disiapkan oleh guru tersebut. Nah, ini perpaduan antara belajar di kelas dan juga perpaduan belajar dengan menggunakan telekonferensi atau e-learning, baik itu secara sinkronus ataupun asinkronus. Tampak sekali kelihatan sederhana, namun sebenarnya proses belajar tersebut cukup kompleks kalau kita memandang secara lebih jauh lagi. Saya ingin sampaikan seperti apa sebenarnya Complex Adaptive Blended Learning System ini, karena kalau kita sepintas melihat bahwa pembelajaran menggunakan e-learning saja, sudut pandangnya dosen atau guru menyiapkan konten, kemudian dimuat ke dalam LMS, dan mahasiswa kemudian mengakses bahan ajar atau bahan pembelajaran yang di dalamnya ada learning pad, ada video pembelajarannya, ada bahan pengayaannya, ada tugasnya, dan lain sebagainya yang tersimpan di dalam LMS tersebut. Kalau kita melihatnya hanya satu sudut pandang e-learning saja, kita masih belum bisa mengatakan apakah pembelajaran seperti itu sudah berjalan dengan baik atau belum. Ini masih sangat subjektif sekali. Sehingga perlu kita melihat faktor-faktor lain selain konten atau LMS yang telah disiapkan di dalam pembelajaran blended learning ini. Ternyata di dalam pembelajaran blended learning ini bukan hanya ditentukan oleh adanya sebuah interaksi belajar antara dosen dengan mahasiswa melalui e-learning saja, atau interaksi belajar yang dilaksanakan oleh dosen dan mahasiswa melalui video conference atau teleconference, baik itu secara langsung, live streaming, ataupun secara langsung, tatap muka melalui video conference, itu ternyata masih juga belum cukup untuk kita lihat untuk mengetahui seberapa besar keberhasilan belajar menggunakan pendekatan blended learning tersebut. Nah, di dalam riset yang saya lakukan, saya mengusulkan sebuah framework yang dinamakan Complex Adaptive Blended Learning System, yang memang saya coba urai tentang permasalahan blended learning tersebut dari sudut pandang Complex Adaptive System. Dan di sana ada 6 komponen yang harus kita perhatikan. Di antaranya adalah komponen institusinya atau lembaganya. Di dalam proses pembelajaran ini secara lebih mendalam, karena proses belajar mengajar tanpa ada lembaganya, tanpa ada institusinya, itu
tidak mungkin ada penjaminan mutunya. Dan ini juga diperlukan juga adanya regulasi yang dikeluarkan oleh sebuah lembaga, di mana lembaga tersebut bernaung di bawah pemerintah, baik itu lembaganya bersifat negeri maupun swasta. Kemudian lembaga pendidikan pun punya strategi, punya servis, punya kebijakan, punya dukungan terhadap keberhasilan pembelajaran blended tersebut. Faktor lain kemudian dosen atau guru. Ini juga menjadi bahan sorotan, bahan kajian di dalam proses pembelajaran blended ini. Karena guru pun ternyata punya andil yang cukup signifikan di dalam keberhasilan proses belajar yang ada di sebuah lembaga tersebut. Kompetensi seorang guru dalam bidang IT, kompetensi seorang dosen dalam bidang keahliannya, itu juga sangat menentukan dalam proses pembelajaran blended learning ini. Yang berikutnya juga yang tidak kalah penting adalah konten. Konten ini yang akan dibangun, yang akan dibuat, yang akan didesain oleh seorang dosen juga sangat berpengaruh sekali di dalam keberhasilan untuk menilai mutu daripada belajar para mahasiswanya. Kemudian komponen lain itu adalah learner atau pembelajar. Learner ini bukan hanya yang belajar itu adalah mahasiswa atau siswa, ya termasuk kita semua, para peneliti pun termasuk di dalamnya sebagai learner. Juga ini juga sangat menentukan di dalam proses keberhasilan peningkatan mutu pembelajaran dari sudut pandang framework Complex Adaptive Blended Learning System. Yang tidak kalah penting pun ternyata infrastruktur teknologi juga berperan penting. Seperti kita tahu sekarang ini di masa COVID-19, pembelajaran menggunakan e-learning dilakukan di mana-mana, menggunakan telekonferensi di mana-mana, itu tidak lepas daripada infrastruktur teknologi yang harus ternyata disiapkan. Dan yang berikutnya, yang keenam adalah learning support. Learning support ini juga berperan di dalam keberhasilan proses pembelajaran dalam framework blended learning. Siapa itu learning support? Biasanya sebuah lembaga pendidikan, baik itu pendidikan tinggi atau pendidikan menengah, infrastruktur teknologi itu dikelola oleh tenaga teknisi, oleh tenaga admin, begitu juga LMS yang tersimpan di dalam cloud-nya, di dalam servernya, juga dikelola oleh seorang administrator, yang mana semua itu termasuk ke dalam learning support atau dukungan daripada proses pembelajaran. Nah, 6 indikator inilah yang saya jadikan sebagai bahan untuk riset saat itu, dijadikan riset saat itu yang memang relevan untuk dikaji lebih dalam. Nah, dikaitkan dengan masa sekarang. Jadi ini sebenarnya komponen-komponen yang sangat mendasar di dalam keberhasilan proses pembelajaran yang termasuk di dalam blended learning. Selanjutnya bahwa pembelajaran blended learning ini ternyata tidak sesederhana yang dibayangkan. Ada faktor-faktor yang memang saling berinteraksi antara atribut ataupun indikator yang ada, sehingga terjadilah sebuah perubahan-perubahan, terjadilah sebuah
peristiwa-peristiwa di dalam sistem blended ini yang satu sama lain, teacher berinteraksi dengan student atau learner, berinteraksi teknologi, juga saling berinteraksi dengan institusinya, di mana sistem itu terlibat di dalam adaptasi pembelajaran. Sehingga sebuah sistem tersebut semakin kompleks. Sehingga dengan kekompleksitasnya terombang-ambing antara kestabilan dengan kekacauan. Tanpa salah satunya itu dalam sistem tersebut saling berinteraksi dan tidak mau saling mengalah. Sehingga sudut pandang kompleks adaptif ini diterapkan agar apa? Agar sistem dapat merespon informasi akibat terjadinya interaksi tersebut, kemudian mengubahnya sehingga sistem tetap berjalan. Itulah kompleks adaptif sistemnya. Nah, integrasi pembelajaran yang terjadi di dalam blended ini, di mana belajar itu menjadi lebih kompleks, lebih rumit dari yang sebelum-sebelumnya. Di dalam kompleksitas pembelajaran tersebut muncul unsur-unsur yang baru di dalam proses pembelajarannya, sehingga terjadi perubahan-perubahan yang dibawa oleh interaksi antar unsur-unsur tersebut. Permasalahan yang dikaji di dalam pembelajaran blended yang memuat 6 komponen tersebut, di antaranya adalah institusi, kemudian guru, kemudian pembelajar, kita tinjau aspek kognitifnya seperti apa, aspek afektifnya, dan aspek psikomotoriknya, serta believing skill-nya. Konten di dalam pembelajaran blended pun ditinjau seperti apa struktur kontennya, keefektifan daripada kontennya, kemudian efisiensinya, dan juga satisfaction-nya daripada konten tersebut. Faktor teknologi, tentu saja teknologi server yang digunakan ataupun cloud yang digunakan, bandwidth internet yang dipergunakan, laboratorium komputer atau komputer yang dipergunakan, serta learning management system yang dipergunakan, ini adalah komponen-komponen yang masuk ke dalam infrastruktur teknologi yang harus disiapkan. Permasalahan lain adalah adanya sebuah teknisi, adanya sebuah administrator atau course designer di dalam sebuah institusi juga sangat penting diperhatikan. Nah, ini permasalahan-permasalahan yang muncul pada konsep atau framework blended learning tersebut. Kita tinjau dari 6 indikator tersebut. Dari permasalahan-permasalahan tentang pembelajaran blended yang ternyata tidak sesederhana tersebut, ada 6 indikator atau faktor-faktor yang sangat menentukan, di dalamnya ada sub-sub indikator yang juga sangat menentukan. Kemudian kita berpikir bagaimana data-data itu dari proses pembelajaran yang terjadi, kemudian dimasukkan ke dalam sebuah database. Dari ke-6 indikator atau faktor tersebut berikut sub-sub sistemnya, faktor-faktornya. Tentu saja akan menghasilkan sebuah data yang perlu kita lihat seperti apa mutunya.
bagaimana mengelompokkan, mengklasifikasikan mutunya. Sehingga timbul pemikiran menggunakan sebuah metode untuk menyelesaikan permasalahan pembelajaran kompleks adaptive blended learning tersebut yang memuat 6 indikator atau faktor-faktor tersebut yang di dalamnya memuat juga sub-sub indikator yang lebih kompleks lagi sehingga datanya bisa kita tarik untuk kita analisa menggunakan machine learning. Nah, kita tahu bahwa machine learning ini merupakan sebuah cabang ilmu yang dapat kita gunakan untuk bagaimana menganalisis tentang pengklasifikasian daripada mutu belajar dengan kompleks adaptive blended learning ini dari sudut pandang machine learning. Di mana machine learning ini merupakan sebuah ilmu yang mempelajari data, belajar dari data untuk meningkatkan kecerdasannya. Semua pengetahuan yang ada di dalam machine learning ini pastilah akan melibatkan data. Apakah datanya kecil ataupun datanya besar, semakin besar, itu bisa kita gunakan sebagai dasar untuk mengolah agar supaya dihasilkan sebuah klasifikasi. Keterbatasannya apabila datanya semakin besar, big data misalnya, maka tentu saja machine learning punya keterbatasan. Harus bergerak, bergeser dengan menggunakan pendekatan deep learning. Mungkin itu yang metodenya yang kita pilih machine learning karena memang datanya masih bisa diatasi oleh machine learning. Ini adalah salah satu metode propose yang saya kemukakan untuk bagaimana menganalisis data pembelajaran menggunakan kompleks adaptive blended learning system tersebut. Kalau kita lihat klasifikasi daripada metode machine learning, itu dikelompokkan menjadi 3 kelompok besar. Di sini ada unsupervised learning, kemudian ada supervised learning, dan juga reinforcement learning. Nah, pada penelitian kali ini, karena sesuai dengan tema yang saya kemukakan, maka pemrosesan data dalam machine learning-nya itu menggunakan konsep supervised learning, di mana di sana ada tersedia klasifikasi terhadap data yang akan kita olah menggunakan algoritma klasifikasi. Berikutnya saya sampaikan tentang supervised and unsupervised learning. Untuk unsupervised learning, biasanya baik itu algoritma clustering maupun asosiasi, biasanya di dalam datanya, modelnya itu belum ada data trainingnya yang ada labelnya, unlabeled training data set. Sehingga unsupervised learning ini bersifat subjektif, tidak memprediksi masa depan. Di antara algoritma di dalam supervised maupun unsupervised learning ini, itu untuk asosiasi dan clustering, ada beberapa algoritma yang bisa digunakan, di antaranya K-mean, K-medoid, fuzzy, semin, dan lain sebagainya. Kemudian untuk algoritma klasifikasi, prediksi maupun estimasi, ini masuk ke dalam kategori supervised learning. Mengapa? Karena di dalam
datanya, modelnya sudah ada data trainingnya yang memiliki label yang akan menjadi target untuk bisa kita lakukan riset. Di antara algoritma supervised learning tersebut ada naive Bayes, ada support vector machine, ada KNN, ada neural network, dan lain-lainnya. Itu beberapa algoritma supervised dan unsupervised learning yang sama-sama sudah kita tahu. Nah, lebih dalam lagi algoritma machine learning, saya fokuskan lagi tentang klasifikasi. Ini proses penemuan model yang membedakan kelas data, menggolongkan sesuatu ke dalam kelas yang paling sesuai. Tujuannya adalah untuk memprediksi kelas dari objek yang label kelasnya tidak diketahui. Kemudian untuk algoritma clustering. Tujuan daripada algoritma ini adalah membagi data menjadi beberapa kelompok. Algoritma ini biasanya menerima input data tanpa label kelas. Datanya bisa berupa numerik. Untuk algoritma estimasi, ini biasanya linear regression, neural network, dan sebagainya. Nah, baik di dalam algoritma machine learning ini, kita biasanya harus melakukan sebuah evaluasi. Evaluasi di dalam algoritma klasifikasi itu biasanya adalah mengukur akurasi. Bagaimana dengan algoritma clustering? Biasanya evaluasi diukur dengan parameter Davis-Baldwin Index, Silhouette Index. Nah, untuk algoritma estimasi, untuk forecasting atau peramalan, seperti linear regression, evaluasi yang dilakukan biasanya mengukur root mean square error. Seperti misalnya saat ini kita sedang dihadapkan kepada COVID-19. Nah, ini kita bisa gunakan algoritma estimasi atau forecasting dengan menggunakan algoritma linear regression ataupun neural network. Kalau untuk mendeteksi kapan titik terendah, titik puncak, dan masa akhir COVID-19, di mana datanya time series, maka bisa dilakukan algoritma forecasting. Namun kali ini kita akan melihat proses model dari algoritma yang akan diterapkan terhadap data-data yang ditarik dari penelitian tentang kompleks adaptive blended learning, itu menggunakan pendekatan algoritma supervised learning. Algoritma yang diterapkan adalah support vector machine. Nah, algoritma support vector machine ini diterapkan untuk mengetahui bagaimana klasifikasi mutu belajar dengan framework kompleks adaptive blended learning tersebut. Kita tahu bahwa algoritma support vector machine ini sudah sangat populer. Namun di dalam penerapannya yang saya lakukan di sini, algoritma support vector machine ini diterapkan seleksi fitur menggunakan K-means. Mengapa? Tujuannya adalah agar di dalam algoritma support vector machine ini, karena kita ingin mengetahui akurasi daripada algoritma ini dari data-data yang kita inputkan, itu menggunakan clustering, declustering datanya dengan K-means. Perlu saya sampaikan bahwa data-data klasifikasi kompleks adaptive blended learning system ini itu berasal dari
3 sekolah yang ada di Kabupaten Cirebon, di mana mereka disurvei untuk menyampaikan pendapatnya, baik itu sekolahnya, baik itu supportnya, baik itu gurunya, baik itu teknologinya, semua didata. Ya, 6 faktor atau 6 komponen atau atribut tersebut, sehingga menghasilkan data yang siap untuk dimasukkan ke dalam mesin learning untuk dibuat model seperti apa pengelompokan mutu belajar berdasarkan algoritma mesin learning, yaitu dengan support vektor mesin dengan fitur selection K-min. Seperti apa support vektor mesin yang sebenarnya akan diterapkan? Di sini salah satu algoritma yang digunakan untuk mengklasifikasikan data, terutama digunakan untuk klasifikasi dalam pembelajaran mesin. Kita tahu inti permasalahan daripada algoritma support vektor mesin ini, itu ternyata bagaimana kita menentukan hyperplane yang maksimum terhadap data-data yang ada tersebut. Di mana apabila hyperplane yang maksimum ini dicapai, itu maka akan berada tepat di tengah-tengah kedua kelas. Sehingga memiliki jarak yang paling jauh sekali kepada data-data yang paling terluar di dalam kelas tersebut. Nah, ini inti daripada algoritma support vektor mesin tersebut. Hyperplane pada support vektor mesin ini itu untuk mengukur margin, kemudian mencari titik maksimumnya, di mana yang dimaksud margin di sini merupakan jarak 2 kali antara hyperplane dengan support vektor. Titik yang terdekat dengan hyperplane tersebut disebut dengan support vektor. Usaha yang digunakan untuk mencari hyperplane yang terbaik dari algoritma support vektor ini itu adalah bagaimana agar hyperplane ini menjadi pemisah kelas-kelas yang ada dan memiliki hyperplane yang maksimum. Di dalam penelitian ini, di dalam support vektor mesin tersebut, maka saya menggunakan metode once again all. Artinya bahwa data klasifikasi yang terbentuk tersebut dibandingkan terhadap keseluruhan data yang ada. Mengapa? Karena data yang dimiliki lebih dari 2 kelas. Dibangun buah model support vektor mesin, di mana K ini menyatakan jumlah kelas dari clustering. Setiap model diklasifikasi, KI dilatih dengan menggunakan keseluruhan data untuk mencari solusi permasalahan. Sehingga di dalam penerapannya itu diterapkan multi-class SVM dan datanya diubah dari polinomial menjadi binomial. Teknik validasi. Kemudian di dalam machine learning ini juga harus dilakukan teknik validasi cross validation key fault. Artinya bahwa data yang ada yang kita terima itu harus dibagi. Ada data
training di dalam machine learning, kemudian ada data test. Nah, perimbangan data training dan data test itu dibagi secara acak ke dalam subset yang saling bebas. Untuk satu subset digunakan sebagai data test, kemudian K-1 subset sebagai data training. Nah, proses cross validation ini itu dilakukan berulang-ulang hingga K kali. Jadi kalau digambarkan data awal dari K subset yang saling bebas tersebut secara asak, misalkan S1, S2 sampai dengan SK, dengan ukuran setiap subset kira-kira sama. Training data maupun data test dilakukan sebanyak K kali. Pada proses KI, subset SI diperlakukan sebagai data test dan subset lainnya diperlakukan sebagai data training. Pada proses pertama, S2 dan seterusnya sampai dengan SK menjadi data training dan S1 menjadi data test. Pada proses kedua, S1, S3 dan seterusnya sampai dengan SK menjadi data training, sedangkan S2 menjadi data test, dan seterusnya. Itu yang dimaksud dengan cross validation k-fold. Teknik ini digunakan di dalam machine learning. Sebenarnya teknik validasi tersebut apa sih? Untuk apa kegunaannya? Mengapa harus dilakukan cross validation? Di dalam machine learning, biasanya teknik validasi ini digunakan untuk menghindari overfitting. Artinya meminimalisir antara bias dan variansi. Overfitting ini merupakan selisih antara kesalahan prediksi pada data training dan kesalahan prediksi pada data testing. Sedangkan bias itu merupakan selisih antara nilai aktual dengan keluaran model untuk data training. Variansi itu selisih antara keluaran model untuk data training dan keluaran model untuk data testing. Sehingga kita harus mengkompromikan agar supaya tidak terjadi overfitting. Bagaimana komprominya adalah mengatur-atur antara bias dan variansi, sehingga tidak terjadi overfitting. Pada model yang sangat kompleks itu akan terjadi overfitting. Begitu. Itu fungsi daripada teknik validasi. Makanya di dalam machine learning harus kita perhatikan dan harus kita lakukan teknik validasi untuk menghindari overfitting tersebut. Bagaimana proses riset, proses penelitian yang dilakukan apabila data sudah kita siapkan, algoritma sudah kita siapkan, kemudian teknik algoritmanya sudah kita terapkan, maka saya mengusulkan sebuah propose model machine learning yang di dalamnya itu memuat tahapan. Tahapannya ada 6 tahapan di dalam pemodelan machine learning untuk mengolah data Complex Adaptive Blended Learning System tersebut. Yang pertama ada tahapan basic pre-processing. Basic pre-processing ini dilakukan terhadap data yang ada. Ini yang digambarkan dalam warna ungu itu adalah tahapan basic pre-processing. Kemudian tahapan kedua adalah feature engineering dan modeling. Ini yang berwarna hijau.
Kemudian tahapan yang ketiga adalah transform validation and scoring data, melakukan transformasi dan validasi serta scoring data yang telah dilakukan. Selanjutnya tahapan keempat juga tetap masih ada scoring, kemudian ada validation juga terhadap datanya, kemudian ada explanation dan pembobotan atau white. Tahapan kelima barulah di dalam machine learning memproduksi model, membuat model, diserahkan kepada mesin modelnya, di mana model tersebut terbangun berdasarkan algoritma yang kita pilih, yang kita tentukan. Dan pada tahapan yang terakhir adalah tahapan yang keenam, itu adalah proses hasil daripada machine learning terhadap produksi model yang telah dilakukan. Nah, terhadap data-data yang saya miliki, maka dengan menggunakan multi-class support vector machine yang tadi sudah ditambahkan fitur seleksinya dengan menggunakan algoritma Kamin, kemudian metode di SVM-nya digunakan parameter once against all untuk klasifikasi cukup, baik, dan baik sekali. Nah, klasifikasi cukup, baik, dan baik sekali ini dibuat berdasarkan data yang ada dengan menggunakan pengklasan, diklasifikasi, atau bisa juga dilakukan dengan fuzzy, keanggotaan cukup, keanggotaan baik, dan baik sekali. Jadi di dalam machine learning ini yang menjadi target, yang menjadi label klasifikasi mutu belajar itu adalah cukup, baik, dan baik sekali. Jadi ada 3 klasifikasi. Artinya ini polinomial. Target ataupun label datanya polinomial. Yang melibatkan seperti tadi sampaikan ada 6 indikator. Ya, 6 indikator dengan menggunakan algoritma SVM dan fitur seleksinya adalah Kamin. Ternyata klasifikasi yang dihasilkan, yang diprediksi itu beberapa diantaranya tidak sesuai dengan kenyataan tingkat confidence seperti yang digambarkan di tabel 1 tersebut. Ada di sana terlihat ada tingkat confidence-nya, kemudian di beberapa data ada yang datanya cukup diprediksi baik, datanya baik diprediksi cukup dengan algoritma ini. Itu yang pertama. Hasil yang berikutnya, dari hasil multi-class support vector mesin ini dilihat satu persatu bagaimana yang klasifikasi cukup. Artinya target klasifikasinya cukup dengan parameter once again all, itu ternyata atribut institusi dan atribut learner atau pembelajar ini sangat memiliki pengaruh. Ini artinya bahwa di dalam proses pembelajaran blended learning ini ada peran institusi dan juga ada peran siswa atau pembelajar. Institusi misalnya dia punya kebijakan bahwa di sekolah itu boleh menggunakan pembelajaran dengan campuran atau blended. Guru bisa mengajar di kelas, guru bisa membuat e-learning, dan siswa boleh mengakses e-learning. Tentu saja diterapkan kebijakannya oleh sekolah itu. Ada regulasinya. Dan pembelajar ternyata berdasarkan hasil penelitian ini, itu ada kemandirian dari para siswa berpartisipasi di dalam kegiatan pembelajaran tersebut. Dari grafik 4 tersebut terlihat bahwa klasifikasi cukup ini
dilihat dari fungsi kernel yang ada di dalam SVM itu berkisar antara 0 sampai dengan 2,5 lebih. Itu untuk yang klasifikasi cukup. Yang berikutnya, hasil multiclass SVM dengan parameter once again all tersebut dilihat dari tingkat confidence-nya itu 99,96%. Dan ini ternyata tidak didukung oleh teacher. Nah, tadi dukungannya hanya sekolah yang berpengaruh, kemudian siswa yang punya pengaruh. Sebenarnya yang menyebabkan ini menjadi terklasifikasi cukup itu adalah kurangnya dukungan daripada teacher atau guru. Artinya, dalam pembelajaran ini, guru ini kontribusinya itu negatif. Kalau bisa kita lihat lebih jauh lagi, terlihat ternyata ada guru yang kompetensi bidang IT-nya belum memadai. Kemudian juga bidang keahlian dalam mengajar mata pelajaran juga belum memadai. Nah, ini terlihat dari hasil tingkat confidence-nya. Itu yang untuk cukup. Untuk hasil klasifikasi yang baik, itu ternyata faktor atau atribut-atribut yang mempengaruhinya lebih banyak. Yaitu ada pembelajar, ada konten, teknologi, kemudian teacher, dan learning support. Ini adalah faktor-faktor yang memang berkontribusi positifnya terhadap pengklasifikasian tersebut. Di sini pembelajaran blended sudah semakin kompleks. Artinya adalah peran-peran dari konten, dari teknologi, kemudian guru juga berperan. Ternyata di dalam keberhasilan pembelajaran blended ini atau menggunakan e-learning, telekonferensi dan sebagainya, peranan administrator, peranan orang yang mengurusi internet juga ada pengaruhnya. Bukan hanya interaksi antara dosen atau antara guru dan siswa saja. Begitu juga teknologi juga berpengaruh. Ternyata klasifikasi baik ini ada pengaruh. Tapi tadi di dalam klasifikasi yang cukup itu tidak tampak teknologi berpengaruh, guru berpengaruh. Ya, seperti itu yang dihasilkan. Dan berdasarkan persebaran data learner, fungsi kernel, itu untuk klasifikasi baik berkisar antara -2 sampai dengan positif 4. Kemudian dari klasifikasi multiclass SVM, berdasarkan tingkat confidence-nya untuk baik itu 83,33%. Dukungan terbaik diberikan oleh kemandirian siswa. Nah, ini believing skill yang saya temukan di dalam siswa. Disusul oleh dukungan infrastruktur teknologi, teacher, dan dukungan kepala sekolah dengan kebijakannya. Dan yang terakhir, itu adalah pengklasifikasian yang baik sekali. Nah, ini berdasarkan once again all, atribut yang berpengaruh itu adalah ada atribut learner atau faktor learner, konten, teknologi, teacher, learning spot, dan value. Di sini pembelajaran juga kelihatan semakin kompleks karena sudah melibatkan berbagai atribut, berbagai faktor-faktor penting sehingga berpengaruh terhadap pengklasifikasian tersebut. Persebaran datanya berkisar 0 sampai dengan 4. Artinya sudah sangat baik sekali. Seperti terlihat pada grafik di nomor 8 ini yang berwarna hijau itu adalah klasifikasi yang baik. Baik sekali. Kemudian confidence-nya itu 83,37% dari hasil confidence-nya dibandingkan terhadap keseluruhan data yang ada untuk yang
tingkat confident baik sekali. Jadi ini saya sampaikan bahwa ternyata proses pembelajaran dengan menggunakan blended learning ini, baik itu tatap muka, lewat video conference, tatap muka di kelas, teknologi dan sebagainya, itu dipandang sebuah pembelajaran yang tidak sederhana, oleh karena itu sangat kompleks. Sehingga penelitiannya, pemantauannya, pengamatannya diperlukan sebuah teknik machine learning agar supaya modelnya menjadi sangat baik. Yang berikutnya berdasarkan validasi terhadap data penelitian, karena penelitian ini dilakukan di 3 sekolah, ada sekolah SMK di Mundu, kemudian ada sekolah SMK di Kedaung dan di Lembah Abang. Semua sekolah ini adalah sekolah negeri, semuanya ada di Kabupaten Cirebon, 1 kabupaten. Ternyata dari pengamatannya ada, dari grafik yang ada ini, itu SMK Kedaung menunjukkan sebuah proses pembelajaran blended yang hasilnya itu lebih baik ketimbang 2 sekolah yang lainnya. Kemudian bagaimana dengan akurasi dari model machine learning-nya yang diterapkan terhadap data tersebut menggunakan algoritma support vector machine dengan fitur selection Kamin itu 98,82%. Nah ini lebih baik akurasinya ketimbang kalau data tersebut hanya diolah menggunakan support vector machine saja yang hanya mencapai tingkat akurasi 96,48%. Ini artinya apa? Bahwa ternyata dengan ada fitur selection Kamin itu ada peningkatan sekitar 2% lebih terhadap model yang dibangun tersebut. Sehingga Kamin ini bisa diterapkan untuk meningkatkan akurasi dari model. Yang berikutnya bahwa klasifikasi mutu belajar yang memenuhi prinsip sistem itu diantaranya ada sistem-sistem yang diamati, yaitu komponen, boundary, environment interface, input, processing, output, objective, goals, kontrol, serta feedback. Ini adalah sistem yang diamati di dalam pembelajaran kompleks adaptive blended learning. Nah, klasifikasi support vector machine dengan fitur selection Kamin ini difungsikan untuk meningkatkan akurasi dari model machine learning. Nah, berdasarkan data dari tabel yang ada, kemudian juga berdasarkan parameter yang ada di dalam support vector machine, itu kita di dalam riset ini mengatur tentang bagaimana men-setting parameter gamma dan parameter C di dalam SVM, kemudian juga men-setting parameter K di dalam Kamin itu sebesar 5, ya. Sedangkan di dalam support vector mesinnya, model kernelnya RBF, ini di default dan non-linear. Parameter gamma itu dicatat, kemudian pada saat dia running dengan iterasi 100.000 kali, maka diperoleh nilai minimum untuk gamma itu 0 sampai dengan maksimum 10, kemudian nilai minimum untuk parameter C 10 dan maksimumnya sampai dengan 100, maka diperoleh error rate dengan nilai minimum 0 dan maksimumnya adalah 0,524, di mana kernel cache-nya 200, konvergen untuk epsilonnya adalah 1/1000, dengan maksimum iterasi adalah 100.000 kali. Hasil akurasi yang tadi diperoleh itu adalah maksimum. Jadi kalau kita lihat di sini, pasangan gamma dan C, parameter C ini diatur-atur dari mulai 0
sampai dengan 10, kemudian 100, naik lagi sampai dengan 1000. Dan pada saat gamma ini 0,1, 1, 10, itu error rate 0,524. Pada saat gammanya 0, kemudian C-nya parameternya 100, bergerak terus, kemudian gammanya terus dinaikkan dari 1 menjadi 10 terus, kemudian 0, 0,01, 0,10, kemudian 0,1 lagi, 1000 sampai 10. Sedangkan nilai C-nya terus bergerak sampai dengan 1000. Jadi gamma itu berkisar antara 0 sampai dengan 10, kemudian parameter C-nya antara 0 sampai dengan 100, dan error rate akan konvergen pada angka 0,524, sehingga diperoleh akurasi yang sangat maksimum. Rata-rata dari gamma 1,852 dan variabel C-nya rata-rata 370. Error rate-nya diperoleh 0,154, sehingga diperolehlah sebuah nilai akurasi yang optimum 98,82 tadi. Kesimpulan bahwa untuk klasifikasi mutu belajar agar lebih baik, maka ternyata diperlukan perencanaan, pengorganisasian, kemudian mengimplementasikannya, serta mengevaluasinya dengan baik. Yang berikutnya, dalam klasifikasi mutu belajar, kemandirian belajar, kreativitas siswa, mendorong untuk berpikir tingkat tinggi. Artinya di sini berpikir high order thinking skill. Yang terakhir adalah klasifikasi mutu belajar dengan berpikir tingkat tinggi dipergunakan, itu sangat memerlukan believing skill. Yang mana believing skill dari siswa yaitu keterampilan akan keyakinan terhadap nilai kebenaran selain taksonomi Bloom seperti aspek kognitif, afektif maupun psikomotorik. Nah, ini adalah hasil temuan yang sangat luar biasa dari hasil riset ini, yaitu adalah adanya believing skill dan high order thinking skill. Dan terakhir adalah saya ucapkan terima kasih kepada Aptikom dan juga semua peserta yang telah berpartisipasi dalam kegiatan webinar ini. Semoga apa yang tadi saya sampaikan itu bisa bermanfaat untuk kita semua, untuk kemajuan pendidikan Indonesia di masa yang akan datang. Itulah presentasi webinar tentang Complex Adaptive Blended Learning System, klasifikasi mutu belajar menggunakan teknik machine learning yang saya lakukan, dan tools yang digunakan, machine learning yang saya gunakan untuk bahan penelitian ini menggunakan RapidMiner. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua. Dan ini adalah salah satu gambaran mengenai algoritma yang diterapkan menggunakan support vector machine, di mana tadi hasilnya sudah saya sampaikan, bahwa ini adalah hasilnya, modelnya sudah terbentuk, ini adalah hasil klasifikasinya. Di sini tampak bahwa ada hasil baik tapi diprediksi cukup, gitu ya. Kemudian ini ada confidence baiknya, confidence baik sekali, dan confidence cukup. Dan model simulator untuk memprediksi klasifikasi apakah itu baik atau baik sekali, ini sudah dihasilkan, didapatkan. Untuk yang baik sekali, tingkat confidence-nya ada 83,33%.
Kemudian kalau kita mau mengecek yang baik sekali, itu bisa kita lakukan. Dalam model ini diperoleh sampai diperoleh hasil, finish. Nah ini hasilnya, sehingga tampak bahwa untuk klasifikasi baik sekali, tingkat confidence-nya adalah 83,37%, dan ini tidak ada kontradiksi dari faktor-faktor yang 6 tadi. Ini berdasarkan model yang telah dibangun. Mungkin itu presentasinya sekilas sharing saya dalam kegiatan webinar Aptikom ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Dadang Sudrajat atas pemaparan materinya hari ini. Saya banyak mendapatkan ilmu dari paparan yang Bapak sampaikan hari ini. Khususnya saya rasa untuk semua student-student yang sedang mengambil S3 ya Pak ya. Karena saya kok merasa risetnya sama ya. Tahapannya, karena mungkin machine learning ya. Jadi saya sangat memahami proses Bapak itu sedikit sama, mungkin penamaan yang berbeda ya, tapi tahapannya itu sama gitu ya, sampai ke validasi, sampai ke akurasinya, alhamdulillah. Nah mungkin kita buka sesi pertanyaan dulu ya Pak, kayaknya ada beberapa yang ingin bertanya, sudah masuk ke kolom chat yang ada di Zoom dan di YouTube ya Pak ya. Mungkin sesi tanya jawab mungkin kita batasi sampai mungkin jam 12, nanti Bapak bisa menyampaikan pertanyaannya lebih dari jam 12, tapi jam 12 nanti kita close untuk pertanyaan. Mungkin saya tampung dulu dari ini ya Pak ya, dari pertanyaan dari Bapak, pertama dari Bapak Dr. Abdul Haris ya. Bapak Abdul Haris ini bertanya dari Universitas Medan, bertanya tentang area kompleks adaptif blended learning system ini adalah konsep yang lengkap ya, namun pada pelaksanaannya bukankah sudah terjadi pada saat ini pada semua perguruan tinggi ya konvensional, dan bagaimana kita bisa melihat bahwa suatu perguruan tinggi belum menunaikan kompleks adaptif blended learning system ini Pak? Itu pertanyaan satu. Jadi pertanyaannya itu saya simpulkan mungkin bagaimana kita bisa melihat bahwa suatu PT itu belum menunaikan kompleks blended learning ini gitu. Terus yang kedua, ini pertanyaannya tadi ada yang nanya menggunakan bahasa program apa Pak katanya, aplikasi yang riset yang Bapak buat ini, dan boleh di share nggak katanya source code-nya. Ini dari Bapak Anthony Julius ya. Dan satu lagi mungkin yang saya tampung 3 aja dulu Pak ya, per 3 ini dari Bapak dari Rayuwati ya. Pertanyaannya bagaimana cara dapat software dari machine learning ya Pak, katanya gitu ya. Ini juga sama. Dan apa perbedaannya machine learning dan deep learning? Jadi saya tampung dulu 3 pertanyaan dulu ya Pak ya. Yang pertama mungkin Bapak boleh menjawab pertanyaan dari Bapak Abdul Haris. Ya, pertanyaannya bagaimana kita bisa melihat bahwa suatu perguruan tinggi itu belum menunaikan konsep kompleks blended learning ini Pak. Mangga silakan dijawab. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama dari Bapak Dr. Abdul Haris ya? Ya, Bapak Ya, Dr. baik, Abdul Haris dari Medan Pak, ini jauh dari sekali Medan, ternyata. ya, dari Alhamdulillah Medan. Medan. Ya, halo Medan. Jadi terima kasih atas partisipasinya dalam kegiatan sharing ini. Bagaimana kita mengetahui apakah sebuah perguruan tinggi itu sudah menerapkan konsep daripada framework blended learning atau belum. Nah ini kalau kita melihat kepada frameworknya bahwa yang saya lakukan itu kita melihat dari 6 sudut pandang, 6 indikator variabel indikator tersebut. Ada 6, yaitu sudut pandangnya yang pertama institusi. Yang dimaksud institusi ini
apakah perguruan tinggi itu sudah mengeluarkan sebuah SK atau senatnya atau rektornya SK tentang penerapan pembelajaran blended learning. Itu yang pertama, dasar kebijakan. Jadi kalau seandainya sudah dilaksanakan, ada e-learning, ada LMS, kemudian dosennya mengajar bisa pakai telekonferensi, tapi tidak ada SK atau kebijakan dari rektor tentang penerapan blended learning, itu berarti tidak dipenuhi satu parameter atau satu komponen tersebut. Begitu juga untuk infrastrukturnya, apakah sudah disiapkan infrastruktur teknologi, di mana infrastruktur itu dimasukkan ke dalam SK yang ditetapkan oleh pimpinan perguruan tinggi. Jadi pada dasarnya di dalam penerapan ini, sebuah perguruan tinggi dapat dinilai sudah melaksanakan blended learning atau belum. Yang intinya adalah keenam parameter tersebut atau indikator tersebut itu harus kita lihat, harus kita catat, harus kita analisa apakah itu dipenuhi apa tidak. Seperti contoh tadi, apabila komponen-komponennya sudah ada semua, ternyata tidak ada SK Senat. Nah, itu saya memandangnya masih belum menerapkan konsep blended learning tersebut. Karena pembelajaran blended learning ini sepintas sederhana, sepintas mudah. Contoh saja, satu e-learning. E-learning misalnya, di perguruan tinggi sudah menerapkan e-learning. Apakah perguruan tinggi itu rektornya sudah mengeluarkan SK Senat tentang pemberlakuan bahwa di prodi tersebut sudah diterapkan, di SK-kan tentang penggunaan LMS atau e-learning. Nah, ini sepele, sebenarnya sangat sederhana. Sepele, tetapi itu sangat penting, sangat mendasar. Jadi ini yang bisa saya sampaikan di dalam penilaian bahwa sebuah perguruan tinggi tersebut menerapkan blended learning ataupun tidak, dengan framework yang 6 tadi, itu mestinya semuanya ada payung hukumnya di setiap perguruan tinggi. Itu yang harus kita lihat, kita perhatikan. Mungkin salah satu contohnya seperti saya tadi katakan ya Pak ya, semoga saja apa yang dilaksanakan ini bukan hanya dilaksanakan tetapi terlaksana, tetapi tidak ada payung hukum, tidak ada penjaminan mutunya. Bahkan di dalam riset ini sebenarnya ada organisasi pembelajarannya, termasuk juga ada organisasi penjaminan mutu blended learning dan sebagainya. Sangat kompleks sekali. Oleh karena itu perlu adanya sebuah pengamatan yang sangat komprehensif sekali tentang konsep blended learning tersebut ya Pak. Saya kira itu yang pertama. Yang kedua dari mana Ibu ini? Dari Bapak Anthony Julius ya. Anthony Julius. Bahasa program apa katanya yang digunakan Pak? Anthony begini ya. Boleh share nggak source code-nya katanya? Untuk pemrograman. Untuk pemrograman ini banyak kali teknologi pemrograman yang digunakan untuk machine learning tersebut. Saya menggunakan ada pemrograman dengan Python, itu frameworknya Jupyter. Dan juga sebenarnya ada juga pemrograman yang sekarang tren juga selain Jupyter, itu R programming. R programming juga sudah bisa digunakan untuk machine learning. Namun untuk pemrograman Jupyter ini bisa lebih diterapkan lebih dalam lagi untuk deep learning ya. Dan selain itu bahasa coding pemrograman ini juga bisa menggunakan aplikasi-aplikasi lain selain coding. Bagi Bapak Ibu yang nggak suka dengan coding, untuk machine learning, untuk deep learning, saya ada yang namanya Deep Learning Studio, itu untuk khusus deep learning saja.
Deep Learning Studio ini berbasis cloud, jadi langsung Luar biasa, Pak. cloud gitu ya. Sama seperti misalkan Azure, Microsoft Azure itu juga bisa digunakan. Dan juga saya gunakan juga Rapid Manner Studio. Rapid Manner Studio itu bisa digunakan untuk machine learning, bahkan deep learning. Untuk penerapan deep learning maupun machine learning itu tergantung kepada datanya. Jadi nanti Bapak bisa untuk mendapatkan software tersebut, nanti untuk bahasa pemrograman menggunakan Python, bisa nanti sharing Bapak ya, baik itu yang model saya bangun ini menggunakan machine learning ataupun menggunakan Python Jupyter. Yang ketiga, cara mendapatkan software. Nah, apa perbedaan deep learning dan machine learning? Jadi software itu ada yang berbayar, ya untuk Deep Learning Studio ini yang saya gunakan itu tidak berbayar, tetapi kalau untuk yang Azure itu Microsoft dia berbayar. Nah, kemudian untuk Python itu open source. Untuk Python open source bisa masuk ke Anaconda karena saya menggunakan Anaconda, Jupyter ya. Itu free dan Luar saya biasa, Pak Dadang. bisa share nanti lewat linknya saja ya. Oke. Nah, apa perbedaannya deep learning dan machine learning? Begini, Ibu. Jadi Cara mendasar katanya. kalau kita melihat data yang kita olah itu sangat besar, nah ini disarankan itu menggunakan deep learning. Karena machine learning sudah tidak akan menghasilkan sebuah akurasi yang sangat baik kalau datanya sudah sangat besar sekali. Jadi dari sudut pandang datanya itu lebih cocok menggunakan deep learning. Algoritmanya mungkin juga lebih berbeda karena di dalam deep learning ini sudah masuk kepada algoritma yang lebih mendalam lagi karena data yang diolahnya juga lebih besar lagi. Data video, data image itu lebih besar lagi. Jadi algoritmanya juga lebih dalam lagi. Di antaranya adalah CNN, Convolution Neural Network. Kalau di dalam machine learning itu neural network backpropagation itu ya. Tapi kalau untuk deep learning sudah tidak digunakan lagi, lebih dalam lagi, lebih jauh lagi. Mungkin itu penjelasan yang pertama dari 3 penanya itu, Ibu semua, Bapak, mudah-mudahan bisa menjawab. Terima kasih. Ya, saya rasa pemaparan Bapak ini luar biasa bermanfaat, khususnya untuk saya sendiri ya Pak, keilmuan yang kita ini sedang lagi bersihat untuk studi lanjut S3. Nah, mungkin saya mau menyapa ada Ibu Ayi ya, Sekjen Aptikom Jabar yang hari ini sudah bergabung. Tadi kebetulan beliau sedang ada kegiatan. Bu Ayi, halo, bisa dimonitor Bu? Boleh masuk Bu? Boleh menyapa hari ini. Pak Dadang, hatur nuhun Ya, Bu. Pak Dadang paparannya sangat Sama-sama, menarik. Bu. Alhamdulillah, sama-sama. Ya, Bu Yuli terima kasih ya sudah memandu acara ini. Mohon maaf Bapak dan Ibu, Sama-sama. tadi saya harus ke kampus ya, meskipun work from home ternyata ada panggilan ke kampus. Terima kasih Bu Yuli sudah memandu. Bapak dan Ibu juga terima kasih. Bu Yuli, ini ada beberapa dosen yang selalu mengikuti webinar loh Bu. Alhamdulillah ya Bu, bermanfaat. Pak Esa, Ya. Pak Sarmidi tadi, Ya. Pak Dadang tadi Pak Yoyo sempat lihat loh Pak Dadang. Ya. Yang Pak Mantra juga gabung Bu. Betul, Pak Mantra juga Pak Dadang. Jadi nih intinya paparannya dilihat banyak. Bu Tuti juga Bu, tuh masuk ya. ini Bu Indrayani ini selalu mengikuti webinar. Ya. Ada Bu Indrayani, Bu Yuli ini dari awal mengikuti Alhamdulillah. webinar Aptikom series nih. Biasanya Bu Indrayani suka bertanya juga nih. Itu ya dari saya ucapan terima kasih Pak Dadang. Bu Yuli, mangga mungkin masih ada waktu ya Bu? Oke, Pak Dadang mungkin berkenan kalau ada pertanyaan banget Bu Yuli. Oke, ini yang rata-rata bertanya mau
minta ininya apa? Oh ya, satu lagi nih dari Pak Mantra ya, Pak Ian Mantra satu lagi bertanya, mungkin satu pertanyaan lagi, masih ada waktu 5 menit. Berapa lama membangun mesin learning dari nggak ada sampel operasional, dari nggak ada apa nih sampai operasional ya? Yang free tools pakai apa? Jadi berapa lama membangun mesin learning ini Pak Dr. Dadang, dan gunakan free tools apa saja yang digunakan? Itu pertanyaan dari Pak Mantra mungkin. Untuk yang pertanyaan terakhir ya, yang lainnya nanti boleh langsung email private ke Bapak Dr. Dadang Sudrajat. Baik, terima kasih Pak Mantra. Jadi untuk menggunakan mesin learning ini kan membangun model. Jadi membangun model ini ternyata membutuhkan waktu yang cukup lama juga, Itu yang pertama. Yang kedua, membutuhkan juga ini apa namanya komputer ataupun alat PC yang digunakan yang memang prosesor yang harus cepat juga. Kompatibel ya Pak, karena datanya banyak. Ya, ini baru machine learning, apalagi deep learning. Nah, Untuk itu. deep learning saya sudah sampai menyiapkan yang namanya GPU. Wow. GPU NCS2 dari Intel. Itu kalau untuk deep learning. Jadi sebenarnya risetnya untuk membangun model ini, pertama waktu yang diperlukan adalah pembangunan model menggunakan algoritma yang kita tentukan. Setelah itu, setelah terbangun model, maka kita selanjutnya harus siap dengan data yang diambil berdasarkan riset, berdasarkan penelitian yang dilakukan. Misalnya Bapak Ibu melakukan riset terhadap data yang ada, itu juga data ini juga harus dilakukan preprocessing sehingga data ini benar-benar siap untuk dimasukkan ke dalam mesin. Nah, setelah masuk ke dalam mesin, itu ternyata kita juga di dalam teknik validasi itu kita melakukan sebuah pemilahan dan menghitung berapa persen data tesnya, berapa persen data trainingnya. Nah, itu ternyata ini juga melakukan riset berulang-ulang. Dari mulai mencoba kalau seandainya data tesnya 20% didapatkan akurasi seberapa besar, kemudian didapatkan overfit atau tidak, overfitting apa tidak, kemudian diubah lagi apa itu namanya data tesnya, data trainingnya diperbesar, terus diperbesar sehingga mesin ini semakin banyak belajar sehingga menghasilkan sebuah model yang memang nanti pada akhirnya begitu kita masukkan data tes, dia akan semakin pandai sehingga diperoleh akurasi yang semakin baik. Sehingga, berarti kemarin kolek data sendiri ya Pak? Ya, jadi kolek data sendiri dihimpun, tapi tidak sendiri Bu. Ada apa di sini data. Saya menggunakan ada Pak Dian bantu saya mengkolek data, kemudian dalam bentuk kuesioner ya Pak yang dibagikan ke 3 sekolah itu ya Pak ya? Ya. Oh, luar biasa. Kuesioner ke 3 sekolah itu, kemudian juga kepada guru-guru, kepada murid-murid, kemudian kepada kepala sekolah, gitu ya. Jadi datanya dijamin ini bisa masuk ke dalam mesin ini ya Pak ya? Ya, itu Bu. Jadi ini membutuhkan waktu untuk datanya cukup lama dan pembangunan modelnya juga memang juga uji coba karena tidak sekali jadi. Nah, itu sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama gitu. Itu HS3 ya Pak, seni. Ya. Iya, jadi saya mendalami variabel X-nya aja itu interaksi antara X1, X2, X3 sampai X6 itu juga lumayan kompleks ya, lumayan kompleks juga, sehingga di sini saya coba juga olah datanya, dan saya sebenarnya di UNES itu satu-satunya yang diuji oleh dosen dari UPI yang memang tertarik dengan perpaduan antara ilmu pendidikan dengan teknologi IT.
Oke, Sehingga karena saya juga kaget juga, ini kok dosennya datangnya dari UPI, saya nggak kenal orang-orang UPI itu. Itu di ya, antaranya, Bu. Jadi karena pasti Pak Mantra, keilmuannya harus ini ya, ya, jadi keilmuannya harus plus. karena yang dihadirkan yang menguji saya itu adalah profesor-profesor yang memang di UPI-nya itu mendalami teknologi Ya, pembelajaran, IT-nya juga gitu yang agar paham ya Pak dihadirkan. ya. Iya, yang Luar dihadirkan biasa. itu. Jadi dosen penguji dari luar. Oke. Saya kira Pak Mantra apa namanya, untuk Pak Mantra karena juga sedang S3, mudah-mudahan semangat dan sangat sangat relevan apabila Pak Mantra dengan bidang keahliannya di bidang apa keamanan itu dilihat dari sudut pandang deep learning kalau menurut saya. Waduh, Yang berat. seperti yang sekarang saya sarankan Pak Dian juga ke deep learning-nya. Mungkin itu Pak Mantra Pak yang Mantra. bisa saya sampaikan. Terima Oke. kasih atas atensinya. Oke. Terima kasih Pak Dadang. Luar biasa, Monitor. Pak Mantra. Pak Mantra, ada yang mau langsung disampaikan? Cukup Bu, cukup. Oh, cukup, oke. Oke, mungkin karena waktu juga ya, sudah pas pukul 12. Alhamdulillah hari ini sudah terlaksana webinar yang dibawakan oleh Bapak Dr. Dadang Sudrajat. Sedikit saya buatkan resume untuk webinar hari ini. Jadi webinar hari ini mengukur mutu dari blended learning untuk sistem dengan menggunakan mesin learning ya Pak ya, di mana Dr. Dadang ini membuat satu framework dengan 6 tahapan, bahwa framework ini berisi tentang institusi, 6 komponen ya. Ada institusinya, ada dosennya, ada konten, ada infrastruktur, ada learning support juga. Nah, di sini juga diukur berapa persen gitu ya Pak, sampai ke validasi dan akurasi. Luar biasa ini risetnya Dr. Dadang ini ya. Jadi ini diukur berapa persen sih tingkat tingkat dari mutu dari blended learning itu ya Pak ya, sehingga dihasilkan tingkat presentasi dengan menggunakan beberapa aplikasi atau menggunakan teknik mesin learning ya Pak ya. Dan di sini Bapak menggunakan SVM serta menggunakan K-means, dan hasil dari gabungan SVM dan K-means ini ternyata memiliki nilai akurasi lebih baik. Mungkin seperti itu ya Pak ya. Framework kompleks addictive blended learning ini juga membantu untuk mengukur tingkat mutu dari blended learning yang sudah ada saat ini. Dan mungkin sedikit resume yang saya sampaikan hari ini. Mungkin ada lagi yang mau sampaikan Ibu Dr. Ai? Terima kasih Bu Yuli. Ya. Terima kasih Pak Dadang ya untuk pemaparan dan tanya jawabnya tadi. Untuk Bapak Ibu yang belum tuntas menanyakan, boleh ya Pak Dadang ya nanti mengontak Pak Dadang langsung. Siap. Ya. Materi katanya Pak Dadang? Oh ya, Materi siap. boleh di-share Nanti nggak? dan video di-share. Oke, nanti kita bantu share. Bu Yuli, kita masih akan ada webinar hari Sabtu, pembicaranya masih saya konfirmasi, minggu depan juga insya Allah masih ada, tapi kita lebaran ya, nggak kerasa udah mau lebaran lagi, nanti lebaran kita off dulu, setelah lebaran kita mau lanjut webinar? lagi. Silaturahmi. Kita silaturahmi. Silaturahmi webinar. Lebaran online. Silaturahmi menggunakan web ya. Betul, jadi nanti kita halal bihalal online ya. Silatnas. Jadi Bapak dan Ibu yang sudah hadir di webinar hari ini, mudah-mudahan tetap hadir ya hari Sabtu insya Allah. Nanti saya umumkan segera Bu Yuli ya, masih konfirmasi Selasa dan Kamis juga insya Allah. Terima kasih Ya. sudah membantu. Terima kasih untuk peserta hari ini, untuk atensinya, dan untuk pembicara juga hari ini, serta stakeholder yang sudah membantu untuk kegiatan hari ini berjalan dengan baik. Saya tutup webinar hari ini dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Biasanya Mantra ditunggu Cirebon. Pak Mantra nih berikutnya Bu Ai. Pak Mantra nih kapan ngisi Pak Mantra? Harus ngisi. Harus ngisi. Pak Mantra harus ngisi nanti yang sama lain kalau Bu mau Yuli ya. juga boleh ya, Bu Ai ya. Tadi ya. Senangnya per tema, jadi minggu lalu game gitu. Nah minggu ini gitu. Mantra hadirkan dari AEU Pak. Juga ada temanya. Ayo. Bu Ai langsung. Yang mau sharing langsung japri Bu Ai. Dari AEU Pak. Ya siap.
Pak Mantra siap? Iya, masih. Siap. Asik, bangga-bangga. Alhamdulillah. Oke. Ya, Pak Dadang. Terima atur kasih nuhun ya. semuanya, Bapak Ya, Ibu. semuanya ya. Sama. Oke, selamat menjalankan ibadah puasa. Sama-sama. Pak Dian, makasih Pak Iya. Dian.